Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di media pembelajaran Macil, mantap pembelajar Cilacap. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang pembelajaran matematika di SMA dengan cara cerdas, dengan cara cermat, sehingga kalian nanti akan lebih mudah menerima pembelajaran dengan media pembelajaran di channel Macil. Bagi yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe, dan selamat menyaksikan video pembelajaran di channel Macil. Macil, mantap pembelajar Cilacap. Mari anak-anakku, kita latihan soal dan pembahasan matematika untuk kelas 11 materi wajib. Pada video yang pertama ini saya akan menyampaikan materi pembahasan soal tentang penerapan induksi matematika pada deret bilangan. Mari kita mulai. Pada contoh soal yang pertama, gunakan induksi matematis untuk membuktikan kebenaran pernyataan dari 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya ditambah 2n sama dengan n dikali n ditambah 1 untuk sebarang bilangan asli n. Sekali lagi, bilangan asli n. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari pernyataan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya ditambah 2n sama dengan n kali n ditambah 1. Jika dituliskan dengan rumus, maka pernyataannya berubah menjadi ini. Menjadi Pn sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya ditambah 2n sama dengan n dikali n ditambah 1. Penulisannya harus benar seperti ini. Yang selanjutnya, untuk menyelesaikan soal atau membuktikan bahwa pernyataan ini benar, maka ditempuh 2 langkah, yaitu untuk membuktikan kebenaran lakukan 2 langkah. Langkah yang pertama ini dinamakan langkah dasar atau langkah basis. Langkah dasar atau langkah basis. Bagaimana langkah dasarnya? Mari soal ini kita tulis ulang, yaitu Pn sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya ditambah 2n sama dengan n dikali n ditambah 1. Lalu pada langkah dasar ini, rumus Pn ini kita bagi menjadi 2 ruas. Kita batasi, yang sini dinamakan sebagai ruas kiri, sedangkan yang ini disebut sebagai ruas kanan. Biar kalian nggak bingung, mari kita batasi pakai garis. Yang ada di sebelah kiri garis adalah ruas kiri, yang ada di sebelah kanan garis dikatakan sebagai ruas kanan. Kita lanjutkan pembuktian ruas kiri. Ruas kiri adalah kalian disuruh menunjukkan jika n-nya 1, berarti di sini diganti dengan angka 1. Berarti kalau n-nya 1, bilangan yang ke-1 itu bilangan berapa? Bilangan 2. Oke, sehingga nilai dari P1 adalah 2.
P1 karena N-nya diganti 1, hasilnya 2. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan yang ada di ruas kanan. Di ruas kanan rumusnya adalah N dikali N ditambah 1. Apakah untuk N sama dengan 1? Untuk N sama dengan 1, dari rumus ini menghasilkan 2. Mari kita masukkan N-nya kita ganti dengan 1, sehingga 1 dikali 1 ditambah 1, N-nya diganti dengan 1. Oke, maka diperoleh yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 yang depan angka 1, maka P1 sama dengan 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Sehingga rumus PN yang ada di ruas kiri dengan yang ada di ruas kanan itu nilainya sama untuk N sama dengan 1. Bisa dipahami? Itu adalah langkah dasar. Selanjutnya, karena tadi disebutkan di sini harus ditempuh 2 langkah. Langkah yang kedua itu namanya langkah induktif. Nih, langkah induktif. Pada langkah induktif yang harus kita lakukan ada 2 hal, yaitu mengubah rumus PN ini rumus PN menjadi N-nya kita ganti dengan K. Nah, N-nya diganti dengan K, sehingga rumus PN ini berubah menjadi PK karena N-nya sudah diganti dengan K, sehingga berlaku rumus baru 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya ditambah 2K. Di sini ditambah 2K. Sedangkan yang ada di ruas kanan karena N-nya diganti dengan K, maka berubah menjadi K dikali K plus 1. Paham ya? Ini mengganti N dengan K. Yang berikutnya yaitu kita mengganti N dengan K plus 1 dengan N sama dengan K plus 1. Kalau tadi ini kan N diganti dengan K. Sekarang N ini diganti dengan K plus 1. Sehingga muncul rumus baru menyatakan PK plus 1 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya ditambah 2K ditambah K-nya ini diganti dengan K plus 1, sehingga muncul 2 kali K plus 1. Yang ada di ruas kanan K-nya diganti dengan K plus 1, kemudian K yang di sini juga diganti dengan K plus 1. Nah, di sini satunya masih tetap. Kalau ini kita sederhanakan, maka akan diperoleh sebagai berikut. Itu yang ada di ruas kiri. Mari kita perhatikan yang ada di ruas kiri, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya ditambah 2K sampai di sini sampai 2K. Ini kan sama dengan rumus PK. Rumus PK tadi sudah dituliskan. Rumus PK adalah K dikali K plus 1. Sehingga ini kita tulis ini, yaitu K kali K plus 1. Paham ya yang ini? Yang belakang kita tulis apa adanya dulu.
masih 2 kali K plus 1. Yang selanjutnya yaitu K dikali dengan K. Oke, yang ini K dikali dengan K dikali dengan 1, maka diperoleh K kuadrat ditambah K. Sedangkan yang belakang 2 dikali K, 2 dikali 1, maka muncul 2K plus 2. Paham ini perolehan ini dari yang atas ini, penurunan rumus yang atas. Selanjutnya ini saya hapus. Kita kelompokkan. Ini kan unsur yang sama dengan ini, dikelompokkan menjadi 1, sehingga diperoleh K kuadrat masih tetap, K kuadrat itu masih tetap ini. Nah, di sini K ditambah 2K berubah menjadi 3K, 2-nya juga masih tetap. Lalu yang berikutnya, tugasmu sekarang mencari faktor dari ini. Ingat pelajaran kelas 10 tentang pemfaktoran. Nah, ini dicari faktornya, maka diperoleh faktor dari K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 adalah K ditambah 1 kali K ditambah 2. Ini hasil pengerjaan yang ada di ruas kiri. Sekarang kita lanjutkan pengerjaan yang ada di ruas kanan. Yang ada di ruas kanan adalah di sini angka 1, di sini angka 1, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka 2 ini kita tulis di bawah ini yang kuning menjadi K ditambah 1 kali K ditambah 2, karena perolehan dari 1 ditambah 1. Pertanyaannya, bagaimana pengerjaan ruas kanan? Ruas kanan K plus 1 kali K plus 2. Bagaimana pengerjaan ruas kiri? K plus 1 kali K plus 2. Berarti ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Nah, untuk membuktikan kebenaran sebuah pernyataan deret ini, yaitu ditempuh langkah 1, langkah dasar. Tadi gimana hasilnya? Benar. Langkah 2, benar. Jika pernyataan memenuhi 2 syarat, yaitu langkah dasar benar, langkah induktif benar, maka rumus yang ini sama dengan ini adalah terbukti benar. Paham ya anak-anakku? Jadi sangat mudah sekali dalam kita menyelesaikan induksi matematika. Jangan dipersulit. Ini langkah 2 ini harus ditempuh. Oke, mari kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua, biar kalian lebih paham lagi. Contoh soal yang kedua, yaitu gunakan induksi matematis untuk membuktikan kebenaran pernyataan. Nah, yang akan ditunjukkan kebenarannya pernyataannya 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah 3n-2 jika diselesaikan dengan rumus adalah menggunakan n dikali 3n-1 dibagi 2. Ini yang akan kita buktikan kebenarannya. Oke. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat penyelesaiannya.
Untuk membuktikan rumus ini benar, gunakan dengan menuliskan rumus terlebih dahulu, yaitu yang ini kan aslinya ini. Kita misalkan sebagai rumus PN. Ini hanya misal untuk memudahkan penyelesaian. Ini dengan ini kan sama persis. Masih sama. Nah, setelah rumus PN ini, kita membuktikannya dengan dua langkah. Jadi tetap induksi matematika dikerjakan dengan dua langkah. Langkah satu disebut sebagai langkah dasar. Ini perhatikan. Pada langkah dasar apa yang akan kita lakukan? Yaitu mencari dari rumus PN ini untuk N sama dengan 1 untuk yang ada di ruas kiri dan kanan dibatasi oleh garis ini, Nah, untuk N sama dengan 1, berarti kalau ini diganti dengan angka 1, di sini angka 1, berarti kan hanya satu bilangan. Berarti jika P1 hasilnya adalah bilangan 1. Ini loh nek N1. Lah nek N2 ya 1 tambah 4. Nek N3 ya 1 tambah 4 tambah 7. Begitu loh yang dimaksud dengan N sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang mari kita kerjakan yang ada di ruas kanan. Di ruas kanan ini, apakah benar jika N-nya sama dengan 1, nanti hasilnya sama dengan 1? Mari kita buktikan. N sama dengan 1. Kalau 1 dimasukkan rumus ini, maka diperoleh N-nya ganti 1, 1 kali 3 kali 1 kurangi 1 dibagi 2. 3 kali 1, 1 dikurangi 1, 2. 2 kali 1, 2 dibagi 2. Hasilnya 1 kali 2 dibagi 2. Hasilnya adalah P sama dengan 1. Nih, ini pengerjaan rumus sebelah atau ruas kanan. Pada langkah dasar ini, ruas kiri tadi menghasilkan berapa? 1. Ruas kanan menghasilkan berapa? 1. Maka ruas kiri dan ruas kanan pada langkah dasar bernilai benar. Dicatat ini. Ruas kiri dan ruas kanan bernilai benar. Sekarang kita lanjutkan dengan langkah yang kedua. Langkah yang kedua dinamakan langkah induktif. Pada langkah induktif, langkah yang pertama yaitu mengganti N dengan K. Dari mana? Dari rumus PN. Sehingga diperoleh PK. Nah, PK ini masih tetap 1 tambah 4 tambah 7 tambah titik-titik tambah bukan 3N lagi, tapi menjadi 3K min 2. Sedangkan yang ada di ruas kanan, ini berubah. Yang tadinya N kali 3N min 1 per 2 sekarang berubah menjadi K dikali 3K min 1 per 2. Maksud ke rumus ini. Oke, saya lanjut. Sekarang tugasmu pada langkah induktif, kalian adalah mengganti N sama dengan K plus 1. Nah, ini mengganti dengan K plus 1. Dari rumus mana? Dari rumus ini. Sehingga diperoleh PK plus 1 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah 3K min 2
ini saya garis bawahi sampai dengan 3K-2 ini. Yang berikutnya ditambah K-nya ini diganti dengan K+1 sehingga menjadi 3 kali K+1 min 2, kan masih tetap 2-nya. Ini tambahannya. Karena di sini fungsinya sudah berubah dari PK menjadi PK+1. Lalu bagaimana pengerjaan yang ada di ruas kanan? Ya, K ini diganti dengan K+1. K di sini juga diganti dengan K+1 sehingga diperoleh K ditambah 1 kali 3K 3 kali K ditambah 1 dikurangi 1 dibagi 2. Oke, lalu kita lanjutkan langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya yaitu kamu tadi yang ada di ruas kiri ini sudah deal bahwa ini dengan ini. Nah, ini dikalikan 3 kali K 3 kali 1, maka diperoleh 3K plus 3 min 2-nya masih tetap. Sementara yang ada di ruas kanan di sini 3 dikali K 3 dikali 1 diperoleh 3K ditambah 3. Nah, min 1 dari mana? Ini masih tetap min 1. Min 1-nya masih tetap. Oke, 3 dikurangi 1. Nanti ini akan dikerjakan yang ada di ruas kanan. Hasilnya di ruas kanan adalah K ditambah 1 dikali 3K ditambah 2. Dari mana 3K ditambah 2? Ini 3 dikurangi 1, maka di sini jadi plus 2. Oke. Nah, yang ini 3 dikurangi 2 hasilnya plus 1. Sekarang mari kita kerjakan untuk pembuktian, yaitu membuktikan ruas kiri ini, ruas kiri itu yang ini akan dibuktikan nanti hasil akhirnya harus menghasilkan ini. Yuk kita cari, kita batasi. Biar ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kirinya berarti tadi dari 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah 3K min 2. Ini kan pada karo rumus PK diganti dengan rumus ini. Nah, ini maka muncul ini. Nah, ini pengerjaan dari ini. Sedangkan yang 3K plus 1 masih tetap ini. Lalu ini semuanya saya lakukan pembaginya adalah 2, sehingga yang ruas ini berubah menjadi ini dikalikan 2 dibagi 2 kan habis, maka ini nilainya masih tetap. Dilanjutkan sekarang saya lanjutkan, maka diperoleh 3 atau K kali 3K menjadi 3K kuadrat, K kali min 1 min K. Oke. Nah, sekarang 2 kali 3K plus 1 dibagi dengan 2, semuanya membagi seret, membagi. Gitu. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Karena di sini nggak muat, maka saya pindahkan ke sebelah sini. Oke. Sebelah sini. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi hasil perkaliannya 2 kali 3 6. Sini 6. 2 kali 1 di sini 2. Sehingga perolehannya menjadi 3K kuadrat dikurangi K, masih tetap yang ini, sedangkan yang ini 6K ditambah 2. Ada unsur yang sama, yaitu minus K dengan plus 6K. Maka ini sederhanakan, hasil penyederhanaan itu adalah 5K.
Oke, di sini 5K kamu paham ya, hasilnya dari pengerjaan ini. 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Oke. Nah, kemudian langkah yang berikutnya, di bagian atas atau pembilang di sini ada 3K kuadrat ditambah 5K ditambah 2 dibagi 2. Lalu kita faktorkan yang atas ini. Kalau difaktorkan maka diperoleh ini. Jadi bagian atas ini atau pembilang ini merupakan pemfaktoran. Nah, hasil faktor dari 3K kuadrat ditambah 5K ditambah 2. Mang bawah masih tetap dibagi 2, sehingga diperoleh pernyataan baru, yaitu K plus 1 dikali 3K plus 2 dibagi 2. Ini pengerjaan yang ada di ruas kiri. Ruas kanan sama. Oke, ruas kiri dan ruas kanan sama. Sehingga tadi langkah dasar bagaimana? Benar. Langkah induktif sama atau benar. Sehingga dengan memenuhi 2 langkah, maka deret 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah 3n-2 yang ada di ruas kiri ini benar jika dikerjakan menggunakan n dikali 3n-1 dibagi 2. Paham ya? Berarti kalau demikian ini dikatakan terbukti. Oke, sekarang kita lanjut dengan langkah 3 karena ini sudah mulai paham. Langkah atau contoh soal yang ketiga kita mandan cepat. Gunakan induksi matematis untuk membuktikan kebenaran pernyataan. Jadi akan dibuktikan pernyataan 3 ditambah 9 ditambah 15 ditambah dan seterusnya ditambah 6n-3 bisa diselesaikan menggunakan rumus 3n kuadrat untuk sebarang bilangan asli n. Penyelesaiannya bagaimana? Oke, penyelesaiannya kita tulis rumus ini ke dalam rumus PN. Ini sudah wajib hukumnya, harus ditulis dalam PN. Lalu ini kan sama dengan ini, kita disuruh membuktikan yang ini nanti sama dengan ini pengerjaannya. Dengan apa? Dengan 2 langkah, yaitu langkah dasar. Langkah dasar yang kita tempuh adalah mencari n dari rumus PN ini untuk n sama dengan 1. Oke, n-nya sama dengan 1. Jika n-nya 1, maka di sini nilainya adalah bilangan 3. Selanjutnya berarti P1 hasilnya adalah 3. Ini pengerjaan yang ada di ruas kiri. Sekarang kita lanjutkan yang pengerjaan yang ada di ruas kanan. Untuk n sama dengan 1, maka substitusi ke dalam rumus ini. Ini rumus ini. Maka akan diperoleh yaitu 3 dikali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 hasilnya 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Ruas kiri P1-nya 3. Ruas kanan P1-nya juga 3. Maka untuk langkah dasar ini dikatakan terbukti. Selanjutnya kita tempuh dengan langkah yang kedua, yaitu langkah induktif. Pada langkah induktif kita mengganti n-nya dengan k, sehingga berubah rumusnya menjadi PK sama dengan 3 ditambah 9 ditambah 15 ditambah dan seterusnya ditambah 6k-3. Sedangkan yang ada di ruas kanan adalah 3k kuadrat. Tadi rumusnya kan 3n kuadrat. Selanjutnya kita mengubah
untuk N sama dengan K plus 1. Berarti K-nya nanti diganti dengan K plus 1. Sehingga diperoleh PK plus 1 sama dengan 3 ditambah 9 ditambah 15 ditambah dan seterusnya ditambah 6K min 3. Ini adalah PK. Harus diingat. Sedangkan yang ini adalah tambahan. Karena tadi K-nya ditambah 1, maka muncul pernyataan 6 kali K ditambah 1 dikurangi 3. Sedangkan yang ruas kanan itu ini berubah K-nya menjadi 3 kali K plus 1 dikuadratkan karena ini kuadrat. Oke, selanjutnya kita mencari pengerjaan yang ada di ruas kiri. Yang ada di ruas kiri 3 ditambah sampai dengan ini adalah PK. PK itu rumusnya adalah 3K kuadrat. Berarti dari ini, dari sini ke sini itu boleh nanti diganti dengan 3K kuadrat. Sedangkan yang belakang ini penyelesaian yang belakang. Lakukan perkalian 6 kali K, 6 kali 1 dikurangi 3. Sehingga diperoleh seperti ini. Ini diganti dengan 3K kuadrat. Yang panjang ini diganti dengan, karena apa? Karena rumus PK. Oke, sekarang yang ini 6 kali K, 6 kali 1 dikurangi 3. Mari kita lanjutkan. Maka akan diperoleh yaitu pengerjaan dari 6K. Ini langsungan, biar tidak bingung akan saya tulis. Berarti 6K ditambah 6K ditambah 6 dikurangi 3. Nah, kalau ini ditulis berarti 3K kuadrat ditambah dengan 6K ditambah 6 min 3. 6 min 3 adalah 3. Sekarang kalau ini saya tulis di sebelah kiri menjadi 3K kuadrat ditambah 6K ditambah dengan 3. Ini 3, ini 6, ini 3. Kalau 3-nya saya keluarkan, maka diperoleh K kuadrat ditambah 2K plus 1 dikali 3. Hasilnya ini. Ini penguraiannya dari ini. Oke, saya lanjutkan sehingga diperoleh ini. Kalau difaktorkan diperoleh K ditambah 1 ini. Oke, saya uraikan saja. Berarti di sini 3 kali K plus 1 dikali dengan K plus 1 ini. Nah, K plus 1 kali K plus 1 sama dengan K kuadrat. Sehingga pengerjaan yang ada di ruas kiri diperoleh 3 kali K ditambah 1 dikuadratkan. Ruas kanan berapa? Ruas kanan adalah ini, ruas kiri ini. Berarti langkah induktif ini adalah bernilai benar. Langkah dasarnya tadi sudah benar, langkah induktifnya juga benar. Itu mengenai pembahasan soal tentang deret bilangan. Kita ketemu pada video yang kedua, yaitu penerapan induksi matematika pada keterbagian. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.